Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah ada yang bergabung? Saya coba dulu ya. Halo ya, narasumber kita pada malam hari ini sudah bergabung. Kita tunggu beberapa orang dulu ya Mbak ya. Suara saya cukup kedengaran ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bunda-bunda semua? Belum banyak yang bergabung, tapi kita mulai saja ya. Nanti setelah narasumbernya bergabung, kita sambil menunggu yang lain sambil berbincang-bincang. Bagaimana kabarnya bunda-bunda? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dan bagi bunda yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan Allah jadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Ayu Puspita Ningrum, biasa dipanggil Ayu. Pada malam hari ini saya akan memoderatori IG Live pada malam hari ini yang bertemakan Muslimah Belajar Muamalah. Malam hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang kompeten di bidangnya, seorang pegiat ekonomi syariah yang juga co-founder dari Syarians.co. Kepada Mbak Devi, kita persilahkan untuk join ya. Baik, sudah bergabung dengan kita Mbak Devi. Suara saya kedengaran ya, Mbak? Kedengeran, Mbak. Suara Devi kedengeran nggak, Mbak? Kedengaran. Alhamdulillah. Belum banyak yang bergabung nih, kita ngobrol-ngobrol dulu apa lanjut? Ya, nggak apa-apa. Mau dilanjut juga boleh. Mau ngobrol-ngobrol dulu boleh. Yang penting nanti di-save kan ya. Jadi nanti Iya, orang-orang bisa sepada nonton. ya. Alhamdulillah udah mulai ada yang bergabung. Assalamualaikum Bunda Rizka dan Bunda siapa nih? Rair 09. Baik, karena Mbak Devi sudah bergabung dengan kita. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Mbak Ayu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Masya Kesibuk, Allah. ya. Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kesibukannya kalau kalau aku sih kerja, aku kerja biasa gitu di kantor. Terus apa ya kesibukan lainnya nggak ada sih selain kerja sama paling juga ngurusin ada beberapa proyekan juga di Syarians gitu aja sih. Kalau misalkan buat sejauh ini. Nah, oke, udah mulai banyak yang bergabung. Sebelum kita lanjut, saya akan membacakan CV narasumber kita malam hari ini. Mbak Devi Rusdiana, sekarang tinggalnya di Bandung ya, Mbak? Iya betul. Ya, Mbak Devi ini lulusan Universitas Islam Bandung, lulus tahun 2017, jurusan Ekonomi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, seorang karyawan swasta juga, tahun 2018 ya Mbak, bergabung Ya. dengan Sinergi Foundation, kemudian tahun 2020 menjadi co-founder Syarians.co. Bagi teman-teman yang ingin mengenal Mbak Devi lebih lanjut, bisa follow akun sosial medianya di IG @devirusdiana dan FB Devi Rusdiana. Betul ya Mbak? Betul betul betul. Masya Allah. Terima kasih banyak. Iya. Baik. Jadi pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang muslimah belajar muamalah ya. Karena muamalah sendiri itu suatu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai muslimah belajar mencari tahu nih bagaimana muamalah yang tepat sesuai dengan syariat Islam. Jadi Ya. langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Devi untuk mengawali dengan sebuah overview-nya terlebih dahulu.
Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Terima kasih Mbak Ayu atas kesempatannya dan teman-teman dari komunitas Bunda 1011. Panggilannya apa ya? Bun ya? Panggilannya Bun apa gimana? Iya, Panggilannya menyapanya Bun. sih Oh, penyapanya Bun. saling menyapa. Kalau teman-teman di Syarian panggilannya Syarian saja kayak gitu aja. Hmm. Selamat malam teman-teman teman-teman komunitas bunda-bunda komunitas Bunda 1011 dan juga teman-teman dari Syarians. Perkenalkan saya Devi, saya co-foundernya Syarians. Eh, Sebelumnya saya mau memperkenalkan tentang Syarians dulu kali ya Mbak. Eh, jadi buat yang belum tahu nih, buat teman-teman di komunitas Bunda 1011, Syarians itu apa sih? Syarians itu jadi salah satu platform edukasi literasi tentang Syariah Finance gitu. Di sini kita coba mengemas konten-konten mengenai ekonomi syariah itu biar lebih mudah dipahami dan juga biar bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Soalnya mungkin tujuan utamanya sih sebenarnya kita pengennya kalau misalkan millennials itu bisa mempraktekkan gitu atau bisa mempraktekkan dan bisa juga eh, bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu terkait tentang muamalah dan ekonomi syariah kayak gitu karena nggak tahu ya nggak tahu stigmanya itu biasanya ekonomi syariah itu sulit gitu untuk dipraktekkan. Katanya sih seperti itu. Nah, harapannya dengan munculnya Syarians ini bisa mempermudah gitu buat teman-teman millennials buat yang mau mempraktekkan Syariah Finance di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, overview tentang kegiatan hari ini gitu kan kita temanya muslimah belajar muamalah gitu ya. Muslimah belajar muamalah. Kenapa sih kita harus seorang muslimah itu kenapa sih harus belajar muamalah kayak gitu? Sebenarnya nggak cuman muslimah, tapi sebenarnya semua gitu. Sebagai seorang muslim gitu, kita tuh harus belajar muamalah karena apa? Karena sebagai muslim gitu, kita sama-sama percaya gitu dan Devi juga yakin Mbak Ayu juga percaya kalau kita itu nantinya akan dibangkitkan di hari akhir gitu ya, dibangkitkan di hari akhir dan di mana gitu salah satu hadis menyebutkan bahwa di hari pembalasan nanti gitu ketika kita dibangkitkan di hari akhir kita itu kaki kita itu tidak akan bergeser gitu sampai kita ditanya 4 perkara. Yang pertama tentang umur kita habis digunakan buat apa. Yang kedua jasad kita itu digunakan jasad atau tubuh kita digunakan untuk apa. Terus ilmunya udah diamalkan atau udah disebarluaskan apa belum. Dan yang terakhir itu hartanya dari mana dan kemana dibelanjakan. Nah, jadi mudahnya gitu. Alasan utama kenapa kita harus mempelajari seorang muslimah mempelajari tentang muamalah itu karena kita harus sadar gitu mau nggak mau nanti di hari pembalasan ini tuh akan kita pertanggungjawabkan kayak gitu makanya udah jadi suatu kewajiban buat kita buat belajar untuk belajar tentang muamalah gitu karena nanti apalagi kita tadi dibilang sama Mbak Ayu sendiri apa sih namanya masalah keuangan finansial itu sangat erat gitu apalagi sama muslimah gitu yang nantinya kalau misalkan sekarang yang masih sendiri buat dia ngatur keuangannya sendiri nanti kalau misalkan setelah menikah berarti kan secara otomatis jadi manajer keuangan keluarganya juga nah itu nanti akan dipertanggungjawabkan kayak gitu jadi memang itu sih kenapa alasannya kita harus belajar muamalah dan atau sekarang gitu kenapa sih kita sekarang di sini mau bahas ini gitu atau sharing tentang muamalah sendiri kayak gitu karena memang ini akan dipertanggungjawabkan nantinya seperti itu sih Mbak kurang lebih. Ya. Syarian sendiri sudah dari tahun 2020 ya, Mbak? Benar Syarian sendiri itu tuh udah dari tahun 2020 berdiri dan kita aktif di Instagram sih sebenarnya kita ada YouTube juga ada TikTok juga cuman paling aktif kita di Instagram sejauh ini gitu untuk yang lainnya masih belum terus kita juga aktif ngadain kelas-kelas finansial atau kelas-kelas tentang saham kayak gitu sih kalau misalkan di Syarian sendiri. Kalau kantor offline-nya ada, Mbak? Kantor offline sebenarnya kita kalau misalkan untuk basecamp gitu nggak ada, tapi sejauh ini paling kita di tempat foundernya ya, di tempat foundernya gitu. Kalau misalkan
kantor offline-nya seperti itu kalau ngerjain apa-apa. Tapi sejauh ini sih kita masih online gitu, belum ada kantor yang bisa didatengin. Kalau misalkan kayak teman-teman dari komunitas Bunda 10-11 mau main gitu, paling kita main ya ketemuan di Bandung di mana kayak gitu, belum ada kantor offline-nya. Mungkin segera mungkin ya, insya Allah. Amin. Baik, tadi disinggung tentang manajer rumah tangga, saya jadi ingat. Sambil mengingatkan teman-teman yang sudah bergabung bersama kita, nanti jika ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat, dan di akhir acara Mbak Devi akan memilih 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan free 2 tiket untuk kelas finansial rumah tangga ya, dari Betul. syarians.co. Mungkin bisa dijelaskan juga Mbak kelasnya itu ntar apa aja dan membahas apa. Oh, untuk kelasnya itu nanti akan mulai tanggal 3, jadi 3 hari, tanggal 3, 5, 6. Bentuknya kelas intensif, nanti akan ada 5 pemateri. Di sana bahas apa aja, bahas tentang financial mindset untuk muslim, terus bahas juga gimana seorang muslim ngelola keuangan, terus bahas juga tentang A to Z, tentang apa sih, keuangan, terus tentang anak, tentang pendidikan, tentang gimana kita manage kalau udah punya anak apa aja yang harus dipersiapkan seperti itu. Terus juga ada tentang saham, terus komunikasi komunikasi tentang keluarga juga ada. Pokoknya totalnya ada 5 materi di situ itu. Pokoknya buat yang berencana atau buat yang lagi belajar jadi manajer keuangan keluarga harus banget ikut acara ini kayak gitu. Ya, jadi ada 6 apa 5, 6 kelas apa 5 kelas ya? Ada lima 5. kelas, ada 5 5 yang kelas. akan dalam 3 hari ya? Ya betul, ada 5 kelas Ya. dalam 3 hari. Ya, jadi ini kalau berbayar melalui link komunitas 99.000 untuk 6 kelas ya. Mm-mm. Nah, Betul, betul. makanya Untuk ini 5 kelas. kesempatan banget nih buat 2 orang penyanyi terbaik bisa mendapatkan free buat 6 kelas tersebut. Jadi tetap simak sampai akhir ya teman-teman. Baik, langsung ya kita ke pertanyaan pertama. Mungkin udah dijelaskan dikit-dikit juga tadi di depan. Boleh, boleh, Bagaimana sih boleh. pandangan Islam terhadap harta dan rezeki itu? Kita langsung masuk pembahasan ya teman-teman. Bismillah, saya sebelumnya disclaimer dulu nih, sebenarnya saya memang lulusan ekonomi syariah, tapi saya bukan ahli fikih, tapi saya emang menggeluti dunia ekonomi syariah gitu. Jadi kalau misalkan nanti di perjalanannya ada sesuatu yang misalkan dirasa kurang sreg atau apa, bisa banget untuk di interupsi ataupun untuk dibenarkan gitu kalau misalkan ada sesuatu yang salah. Nah, kita bicara masalah harta gitu. Masalah harta tuh seperti apa sih? Nah, dalam Islam, Islam itu memandang harta sebagai apa gitu. Yang pertama, Islam itu memandang harta sebagai amanah atau titipan gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kan kita sama-sama tahu ya Mbak, kalau misalkan dalam Islam itu segala sesuatu itu mutlak punya Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita selaku manusia cuma dititipi, terutama untuk yang masalah harta ini gitu. Kita hanya dititipin aja gitu, yang dimana namanya dititipin ada expire date-nya dan mau diambil kapanpun ya itu urusan yang punya gitu kan gitu. Jadi yang harus kita pahamin bahwa dalam Islam itu harta adalah titipan. Yang selanjutnya dalam Islam itu harta juga disebut sebagai ujian, karena nggak jarang gitu orang-orang yang tergelincir gitu karena masalah harta. Itu kenapa kita harus belajar muamalah ini biar tahu gitu cara memperlakukan harta yang baik itu seperti apa. Dan yang terakhir, sebagai harta itu adalah sebagai alat buat seorang muslim. Harta itu sebagai alat bukan tujuan gitu. Kalau selama ini kita lihat di luaran gitu, tujuannya apa, cuan gitu, yang penting apa-apa tuh yang penting cuan kayak gitu. Padahal kan di dalam Islam tuh sebenarnya harta itu atau uang gitu ya, spesifiknya uang itu adalah alat gimana yang bisa mempermudah kita untuk hidup di dunia dan juga selamat di akhirat kayak gitu. Jadi uang itu buat buat kita sebagai seorang muslim bukan tujuan tapi alat untuk beribadah, alat untuk mengesahkan Allah, alat untuk mempermudah kehidupan kita di dunia dan juga nantinya di akhirat. Kayak gitu sih Mbak, kalau misalkan kita ngelihat harta dari sisi Islam seperti itu. Ya, Masya Allah, karena harta sendiri adalah milik Allah ya sebenarnya. Ya. Kita Emang manusia tuh hanya diberikan amanah untuk mengelolanya. betul banget. Terus lanjut ke pertanyaan kedua, apa saja sih hukum-hukum muamalah?
apa aja hukum-hukum muamalah. Sebenarnya muamalah itu hukumnya, jadi buat semua orang nih, buat teman-teman yang lagi baru belajar tentang muamalah, ada satu kaidah di dalam muamalah yang harus jadi kaidah wajib atau kaidah pegangan. Itu tuh apa? Jadi dalam muamalah itu segala sesuatu dalam muamalah itu hukum asalnya boleh, Mbak. Jadi semuanya apapun itu boleh sampai kita nemu ada hal-hal apa aja yang melarang gitu. Jadi selama nggak ada ayat Al-Quran ataupun hadis yang melarang, itu kita oke-oke aja gitu, bisa jalan-jalan aja. Jadi kaidah dalam muamalah itu segala sesuatunya hukum asalnya boleh sampai ada nas atau ayat Al-Quran atau sunnah yang melarangnya kayak gitu. Nah, terus contohnya transaksi yang dilarang nih ada apa aja tuh? Nah, untuk transaksi-transaksi yang dilarangnya gitu kan, buat bunda-bunda di sini gitu yang lagi belajar muamalah, ada 3 hal yang harus dipegang atau 3 hal yang harus jadi garis bawah atau hati-hati gitu ketika melakukan transaksi atau muamalah. Yang pertama adalah maisir. Maisir, aduh maisir apa nih gitu. Maisir itu mudahnya ya Mbak, maisir itu judi. Maisir adalah sebuah perjudian gitu, judi. Yang dimana di sini tuh kegiatannya bisa merugikan salah satu pihak gitu. Di sini tuh judi adalah sebuah kegiatan yang spekulatif gitu, sebuah kegiatan yang cuman tebak-tebakan yang dimana bisa merugikan salah satu pihak. Nah, biar mudah, contohnya kayak gimana sih? Kalau misalkan untuk judi ini, contohnya mungkin yang biasa terjadi kalau misalkan ada judi pertandingan, misalnya kalau ada pertandingan bola atau apa suka ada judi gitu kan ya Mbak. Misalkan menurut Mbak kalau ada pertandingan A dan pertandingan bola, misalkan biasanya cowok sih, kalau cewek biasanya judinya apa ya? Misalkan lebih ke nonton apa ya, misalkan nonton perlombaan masak gitu ya, atau nonton apa gitu. Menurut aku sih yang menang si A, kalau menurut aku si B. Nah, jadi taruhan mereka tuh yang menang nanti dapat uang, yang kalah nggak dapat apa-apa. Nah, itu tuh nggak boleh dalam dalam Islam, itu nggak boleh judi seperti itu, karena itu yang menang dia dapat dapat uang tapi dengan cara zolim, dengan cara ngambil hartanya orang yang kalah kayak gitu. Contoh lainnya adalah kalau misalkan ada perlombaan nih Mbak, perlombaan atau misalkan ada undian nih, semuanya beli kupon undian, Mbak Mbak Ayu beli kupon undian, saya beli kupon undian, nanti diundi, nanti saya menang, terus Mbak Ayu kalah jadi nggak dapat apa-apa. Nah itu nggak boleh, itu yang pertama maisir. Aduh maaf. Yang Minum selanjutnya dulu adalah boleh, Mbak? maaf Kalau ya. mau minum dulu ya. Yang selanjutnya adalah yang kedua itu goror. Goror itu adalah suatu hal yang nggak jelas gitu. Contohnya apa? Suatu hal yang nggak jelas, misalkan Mbak lagi jual beli online ataupun secara langsung, atau biasanya online sih. Tapi ketika melakukan jual beli itu nggak jelas gitu yang dibelinya apa. Misalnya beli baju anak, udah aja tulisannya baju anak, tapi nggak ada spesifikasinya. Misalkan pakai kain apa, terus panjangnya atau ukurannya berapa. Nah itu kalau nggak ada spesifikasinya seperti itu juga nggak boleh. Itu yang kedua, goror ya, ketidakjelasan. Yang terakhir adalah riba. Nah mungkin ini yang udah biasa diketahui sama teman-teman gitu. Nah riba itu apa sih? Riba itu tambahan yang dipersyaratkan di awal. Contohnya kalau minjem uang, mau minjem nih, oh boleh minjem tapi syaratnya apa sih namanya, syaratnya itu harus kembali 2 kali lipat atau harus kembali ada tambahannya. Nah itu nggak boleh. Nah 3 hal itu sih Mbak yang nggak boleh di dalam muamalah kayak gitu. Oke, ini kita di awal-awal bahas teorinya dulu ya. Nanti kita di akhir-akhir kita bahas praktek. Contoh-contoh prakteknya yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Boleh boleh. Jadi kalau riba sendiri ada jenis-jenisnya nggak sih? Oh riba ada jenisnya. Sebenarnya ulama itu membedakan riba tuh jadi berbagai macam gitu ya, banyak. Tapi yang utama itu riba itu ada 2. Yang pertama riba pinjaman yang tadi dicontohkan. Jadi riba yang dimana kalau ketika kita minjem harus ada lebihnya. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Jadi pinjaman itu kan sebenarnya seseorang yang pinjam itu kan sebenarnya dia lagi butuh ya, lagi butuh. Nah tiba-tiba sama orang dimanfaatin gitu. Nah itu nggak boleh. Itu yang pertama riba pinjaman. Yang kedua adalah riba jual beli. Aduh maaf.
Nah, Gimana? riba jual beli itu seperti apa sih? Jadi riba jual beli itu kalau misalkan di hadis itu ada 5 hal yang ketika jual beli itu nggak boleh eh apa sih? Jadi di hadisnya itu kalau kita jual beli emas, kita jual beli gandum, terus biji-bijian yang sejenis gandum, garam ataupun kurma, itu ketika kita jual beli itu, kalau sejenis, misalkan sejenis jual emas, itu harus secara tunai dan juga secara langsung gitu, harus secara tunai dan juga besarannya sama. Tapi kalau beda jenis nih, contohnya mungkin kalau sekarang yang gampang, misalkan kalau uang ya, kalau misalkan Mbak Ayu mau nuker uang nih, jual beli uang, misalnya nuker uang, sama-sama rupiah. Kalau jenisnya sama, rupiah dan rupiah, itu besarannya juga harus sama. Misalkan kalau misalkan 100.000 ditukar juga sama yang 100.000. Tapi misalkan dalam bentuk 50.000 dua. Nah kayak gitu. Dan itu harus secara langsung. Yang kedua kalau misalkan jenisnya berbeda, itu harus secara tunai atau harus langsung. Tapi besarannya boleh beda. Contohnya Mbak Ayu mau ke luar negeri nih, mau misalkan mau umroh. Terus kan harus pakai uang real ya. Nah, itu tuh bisa boleh nukar pakai uang real, besarannya itu boleh berbeda. Tapi harus dalam waktu yang bersamaan atau harus tunai gitu, secara tunai, secara langsung, nggak bisa online, kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah kalau misalkan pertukaran atau jual beli antara komoditas dengan alat pembayaran. Nah, kalau itu bebas. Itu asalkan disepakati kedua belah pihak gitu. Kayak transaksi biasa aja. Mbak kalau misalkan mau beli kurma pakai uang rupiah, yaitu mau online ataupun mau offline itu bebas, asalkan disepakati kedua belah pihak ketika 2 kilo harganya berapa, seperti itu. Nah, jadi riba itu dua, riba jual beli dan juga riba dari tadi pinjaman, kayak gitu. Nyambung ke riba jual beli, saya jadi ingat kalau jual beli voucher gimana, Mbak? Misal nilainya sama nih, sama-sama 50.000 dan dikasih voucher 50.000. Nah, itu harus dibeli tunai juga atau boleh online kalau voucher? Nah, kalau voucher itu kan sebenarnya si vouchernya bentuknya jadinya nantinya bentuk itu bentuk yang berbeda ya. Jadi Hmm. awalnya uang nanti jadi voucher. Itu secara online atau offline itu boleh. Contohnya kan kalau misalkan sekarang di salah satu marketplace ya, itu suka suka jualan voucher. Itu vouchernya nantinya bisa jadi apa sih namanya? Bisa jadi buat eh, gratis ongkos kirim atau jadi voucher jadi apa sih namanya? Vouchernya atau jadi bisa buat beli 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 kan kalau voucher tuh kadang khusus ya, misalkan kalau voucher merek A berarti harus dibelikan di A, tapi kan sebenarnya nominalnya sama. Nah, itu boleh-boleh aja mau online maupun offline itu boleh, kayak gitu karena bentuknya beda kan itu. Kalau nominalnya berbeda? Kalau nominalnya berbeda juga itu misalkan contohnya seperti apa? Contohnya kan kalau nominalnya berbeda tuh kayak misalkan kayak tadi ya, dijual 5.000, misalkan 5.000, itu adalah untuk voucher ongkos kirim yang dimana ongkos kirimnya bernilai 15.000. Itu nggak Hmm. apa-apa karena biasanya itu bentuk promo, itu bentuk promosi. Nah, biasanya itu nggak hanya sekedar jual itu jadi jatuhnya jual beli, kita membeli membeli apa sih, membeli promonya, yang dimana si promo ini adalah biasanya kelebihannya itu adalah bentuk dari biaya marketing dari si apa namanya, dari si perusahaannya gitu. Jadi walaupun besarannya beda itu nggak apa-apa karena itu biasanya emang voucher bentuknya promo yang dimana si didanainya itu dari biaya marketing si perusahaan, kayak gitu. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak. Apa sih yang membedakan keuangan syariah dengan keuangan konvensional? Yang membedakan keuangan syariah dengan konvensional itu yang pertama, yang jelas ciri utamanya itu biasanya nggak ada yang 3 hal tadi, maghrib, maisir, goror, dan riba. Nah, itu ketiganya nggak ada gitu kalau untuk di keuangan yang yang syariah kayak gitu. Nah, selain itu apa sih yang jadi khasnya keuangan syariah? Itu ada akad-akad, Mbak. Biasanya tuh kalau di keuangan syariah selalu ada akad. Misalkan contohnya bank syariah tuh. Bank syariah itu selalu ngasih akad-akad. Kalau misalkan kayak misalkan tabungan itu akad wadiah atau akad titipan. Sedangkan kan kalau di konvensional
ya nabung aja kayak gitu, kerjasama aja gitu. Sedangkan kalau di syariah itu ada akad-akadnya. Itu kalau secara yang terlihat yang zohir gitu ya. Sedangkan adapun secara filosofi gitu ya, kalau misalkan untuk transaksi di keuangan syariah itu mengutamakan yang dimana keadilan gitu, keadilan antara kedua belah pihak, yang dimana harus sesuai dengan syariah, yang dimana niatan utamanya adalah untuk dapat keberkahan gitu, kemaslahatan di dunia dan di akhirat kayak gitu. Jadi balik lagi ke yang awal tadi, nggak cuman sekadar cuan-cuan aja gitu, melainkan juga harus sesuai syariah, harus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul seperti itu. Tapi ciri utamanya tadi nggak boleh ada maghrib dan juga apa sih ciri utamanya ada akad-akad gitu. Biasanya ada akad-akad yang apa sih ada akad-akad yang digunakan di setiap transaksinya kayak gitu. Jadi di Indonesia ini meskipun masih lebih banyak keuangan yang konvensional, tapi udah banyak juga ya sebenarnya produk-produk keuangan syariah. Mungkin bisa dijelaskan ada apa aja sih Mbak produk keuangan syariah? Nah, benar banget Mbak. Tadi kan dibilang walaupun baru ya, karena kan walaupun nggak sebesar konvensional, karena kan kalau konvensional udah jauh lama gitu kan, sedangkan untuk syariah baru-baru sekarang. Nah, produknya produk apa aja? Produknya semua produk-produk yang ada di lembaga keuangan syariah gitu. Contohnya produknya apa? Tabungan, ada tabungan syariah. Maksudnya kalau di lembaga keuangan syariah kan berarti tabungan, ada tabungan. Terus ada juga asuransi kalau misalkan produk keuangan. Terus kalau kita mau masuk ke investasi, investasi pun ada produk-produknya yang syariah, investasi syariah. Jadi sebenarnya semua produk keuangan itu hampir semua produk keuangan yang di konvensional ada, yang di syariah juga ada gitu. Terutama yang kayak gitu produk perbankan, produk asuransi, produk investasi itu semuanya sama-sama ada gitu. Di syariah pun ada. Makanya buat teman-teman gitu yang mau menggunakan perbankan itu perbankan syariah ada, yang mau pakai asuransi syariah ada, yang mau diinvestasi syariah pun juga ada kayak gitu. Nah, karena di Indonesia ini juga masih lebih banyak yang konvensional ya Mbak ya. Dan kalau pekerja-pekerja itu biasanya gajinya dikasihin lewat bank konvensional nih. Nah, bagaimana sih kita jika masih menggunakan bank konvensional tuh? Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hal tertentu? Nah, kalau masih pakai apa sih namanya yang konvensional gitu, gimana? Yang pertama yang harus diyakini adalah kalau kita pakai konvensional berarti kan kita berhubungan dengan riba ya. Nah itu yang pasti nggak boleh Mbak. Kalau misalkan kita berhubungan dengan riba itu udah jelas maghrib itu nggak boleh. Dan terutama di sini yang ribanya itu juga nggak boleh. Cuman kan kadang ada beberapa kondisi-kondisi tertentu gitu ya yang mengharuskan tapi awalnya gitu pastinya yang kita harus sadari itu nggak boleh gitu, itu nggak boleh. Tapi pada faktanya ada yang misalkan wajib gitu atau harus karena ngikutin apa sih namanya, ngikutin kantornya mau nggak mau harus pakai bank konvensional gitu. Itu kayak gimana? Yang pertama kita harus coba tanyakan dulu ke apa sih, ke kantor kita gitu, apa memungkinkan kita pakai bank yang syariah kayak gitu, memungkinkan nggak? Kalau misalkan memungkinkan lebih baik ke syariah. Tapi kalau misalkan nggak bisa, regulasinya emang harus pakai bank konvensional dan kita pun nggak punya wewenang untuk apa sih, untuk merubah itu gitu ya jadi ke syariah. Yaitu itu boleh, tapi dengan catatan ya Mbak, ada catatannya. Catatannya adalah itu nggak dipakai buat menabung, tapi itu cuma dipakai buat transit aja gitu. Buat transit, misalkan si uangnya ketika gajian masuk ke situ, tapi setelah itu langsung kita pindahkan ke bank syariah gitu. Jadi nggak kita diamin di si bank konvensional. Alasannya buat apa? Biar nggak ada dana kita yang mengendap di sana, dan juga biar nggak terkena bunga juga. Nah kalau misalkan nanti udah tanggung ada masuk bunganya juga kayak gimana, nah itu harus di cleansing. Itu harus di cleansing. Cleansing itu artinya apa? Jadi dananya harus dikeluarin dari situ. Misalkan kalau misalkan tiba-tiba masuk sekian gitu, nah itu harus dikeluarin, dan dikeluarinnya kemana itu kita harus kasihin ke donasiin ya, gampangnya gitu. Kita donasiin, tapi donasiin buat fasilitas umum, yang dimana dia biasanya buat toilet atau jembatan yang kayak gitu. Nah, cuman yang harus yang mau Devi share di sini sama bunda-bunda dan teman-teman syarians gitu, yang harus kita tahu adalah
kita gitu menempatkan diri sebagai seorang muslim gitu kan, nggak cuman perkara masalah kita nggak pakai bunganya kok atau kita nggak gunain bunganya, tapi lebih ke eh, bentuk dukungan kita gitu sama lembaga keuangan syariah gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus pakai produk-produk atau pakai jasa-jasanya lembaga keuangan syariah, karena itu sebagai bentuk support kita gitu, bentuk support kita sama lembaga keuangan syariah biar bisa terus maju gitu kan. Kalau misalkan kita terus-terusan pakai bank konvensional, berarti kan kita mendukung juga ya, mendukung kegiatan di bank konvensional. Sedangkan kita sebagai seorang muslim kan nggak kayak gitu ya, kita harus pakai bank syariah gitu sebagai bentuk dukungan. Kayak gitu sih, jadi masih boleh tapi dengan catatan-catatan tertentu kayak gitu. Baik. Kalau pandangan Islam sendiri terhadap utang piutang seperti apa, Mbak? Nah, terhadap utang piutang kita ngomongin tentang bank, terus kan ibu-ibu kadang ini ya suka ada utang piutang gitu kan, utang piutang entah itu buat utang yang sifatnya eh, yang konsumtif ataupun yang produktif gitu. Terus Islam memandang utang piutang kayak gimana sih? Islam itu memandang utang piutang nggak apa-apa gitu. Boleh boleh aja kita berhutang gitu. Kita boleh berhutang dan kita pun boleh memberikan hutang atau memberikan piutang kepada orang lain gitu. Jadi dasarnya hukumnya boleh. Cuman yang harus jadi catatan di sini adalah utang itu diperbolehkan ketika utangnya itu untuk hal-hal yang produktif gitu. Misalkan kita beli laptop untuk bekerja, kita ngutang atau nyicil kendaraan buat bekerja. Karena kan itu kita kebutuhan ya, itu mempermudah aktivitas kita gitu. Tapi kalau misalkan untuk konsumtif boleh nggak? Sebenarnya boleh juga sih untuk konsumtif, tapi harus dibatasi dan sebisa mungkin itu tuh harus buat yang eh, pokok gitu. Kalau misalkan untuk pokok aja udah nggak ada, ya itu mau nggak mau nggak apa-apa gitu, kita kita pinjam atau melakukan utang piutang. Nah cuman ya itu tadi gitu, kalau misalkan harus ditakar juga gitu, jangan sampai melebihi kemampuan kita gitu. Misalkan kalau menurut financial planner gitu kan nggak boleh lebih dari 30% penghasilan kita gitu ya, soalnya khawatirnya nanti mengganggu cash flow. Terus di dalam Islam juga berhutang tuh ada adabnya juga. Adabnya adalah yang pertama harus dicatat, karena kan hutang ini urusannya kalau misalkan ditinggal sampai meninggal itu bahaya ya. Itu tuh bisa menahan kita juga gitu, untuk menahan kita untuk masuk surga gitu. Makanya yang pertama harus dicatat, yang kedua adabnya itu kalau berhutang, kalau misalkan kita udah punya uangnya atau udah bisa membayar, harus segera membayar kayak gitu. Jadi hukumnya boleh asalkan bisa ngukur kayak gitu untuk hutang piutang seperti itu. Nah, kalau terhadap penggunaan kartu kredit, bagaimana pandangannya? Nah, kartu kredit nih, utang piutang, terus kartu kredit itu boleh apa enggak? Di sini kartu kreditnya itu diusahakan adalah kartu kreditnya, bukan diusahakan ya, harusnya kartu kreditnya yang syariah ya. Karena kan kartu kredit itu ada yang syariah, ada yang konvensional juga kayak gitu. Nah, boleh nggak pakai kartu kredit? Boleh, tapi kartu kredit syariah. Alasannya kenapa? Karena kalau pakai kartu kredit syariah, itu artinya kan kita nggak berbunga ya kalau kartu kredit syariah. Nah, terus emang beda gitu. Jadi kalau kartu kredit syariah itu jadi kan kalau misalkan yang biasanya tuh berbunga ya Mbak, kalau konvensional tuh, misalnya kita minjem, misalnya kita belanja sekian, nanti kembaliinnya pokok plus bunganya gitu. Nah kalau di syariah itu penggunaan kartu kredit itu nggak untuk nggak ada bunganya. Jadi kalaupun ada itu tuh ada paling biaya-biaya fee atau jasa gitu kan. Bank udah ngasih jasa nih ke kita gitu. Bank udah jadi kan sebenarnya kalau kartu kredit tuh bank nanggung kebutuhan kita gitu kan, yang belum bisa kita bayar gitu kan, kita mau bayar sesuatu tapi belum ada uangnya, jadi ditanggung sama bank. Nah itu sebagai jasanya bank nanggung, kita tuh boleh eh, boleh ngasih fee atau ngasih bayaran atas apa yang udah jasa yang diberikan. Nah tapi besarannya itu harus tetap gitu, misalkan satu kali transaksi besarannya sekian belas ribu atau berapa kayak gitu, enggak persentase, karena minjemnya segini berarti harus kembaliinnya pokok plus persentase pinjaman, nggak kayak gitu. Nah jadi dalam Islam pakai kartu kredit boleh nggak? Boleh, tapi kartu kredit syariah. Sama penggunaannya juga
harus dibatasi sama gitu. Jangan sampai kita pakai kartu kredit jadi konsumtif gitu. Jadi apa sih, dikit-dikit pinjam. Jadi memang kartu kredit pun harus sesuai penggunaan gitu. Jangan ya balik lagi kayak yang tadi, kayak utang piutang tadi. Kalau misalkan emang nggak bisa banget, kalau untuk belanja-belanja yang bahkan tuh kalau Ustadz Oni gitu ya, Ustadz Oni bilang ya, penggunaan kartu kredit syariah ini hanya boleh untuk hal yang produktif atau yang darurat, dan juga yang primer dan juga tersier gitu. Yang primer sama sekunder. Kalau tersier itu nggak boleh, kayak jalan-jalan pakai kartu kredit atau makan makan di restoran pakai kartu kredit, itu tidak dianjurkan, karena kan sebenarnya bukan masalah pola konsumsi di Islam itu bukan cuma masalah boleh apa tidak boleh sesuai syariah, tapi ini tuh bakal jadi pemborosan apa enggak, kan dilihatnya sampai ke situ ya. Nah, dikhawatirkan dengan penggunaan kartu kredit yang dibebaskan itu malah jadi uh, kita nggak mampu buat gaya hidup seperti itu, malah jadi apa sih, jadi kitanya boncos gitu, jadi malah lebih banyak pengeluaran daripada pendapatannya. Jadi sebenarnya boleh, tapi pakai kartu kredit syariah dan juga untuk kepentingan-kepentingan tertentu kayak gitu. Nyambung lagi ya tentang utang piutang, kartu kredit. Nah, sekarang kita nanya tentang pegadaian. Kalau pegadaian bagaimana nih, Mbak? Gadai juga boleh. Tapi balik lagi. Jadi sebenarnya di dalam syariat tuh balik lagi kayak awal tadi ya, Mbak. Jadi tuh semua produk-produk kalau ada yang konven pasti ada produk yang syariahnya juga kayak gitu. Nah, sekarang produk yang selanjutnya ada pegadaian. Pegadaian itu boleh nggak sih dalam Islam? Itu boleh, tapi pegadaiannya pegadaian syariah kayak gitu. Kalau mau kita gadain harus pakai pegadaian syariah. Nah, terus kalau misalkan dilihat-lihat emang bedanya apa sih pegadaian syariah sama pegadaian konvensional? Balik lagi, kalau di pegadaian syariah dia tidak ada ribanya. Jadi kalau di pegadaian syariah tuh kalau kita gadain sesuatu gitu di pegadaian syariah, itu tuh kita nggak ada, kalau pinjaman ya udah kita bayarnya pokok pinjaman aja. Adapun biaya-biaya lainnya adalah biaya yang dikenakan karena kita kan gadain sesuatu barang nih misalkan. Nah, si barangnya disimpan di pegadaian. Nah, pegadaian kan barangnya dirawat tuh. Nah, untuk merawatnya itu kan kita harus bayar fee. Nah, jadi kalau di pegadaian syariah tuh paling adanya tuh fee perawatan, fee apa. Jadi nggak ada tambahan-tambahan berupa biaya yang sifatnya jadi riba gitu. Jadi di sini kalaupun ada tambahan biaya itu adalah tambahan akan jasa yang udah diberikan. Jadi di pegadaian di syariah pun atau di Islam pegadaian itu boleh, tapi pegadaian syariah kayak gitu. Oke, tadi di awal juga sempat dijelaskan tentang jual beli emas ya, yang disarankan untuk tunai. Nah, sekarang ini kan lagi banyak juga nih yang jual beli emas secara cicil maupun online. Gimana sih pandangan Islam sebenarnya? Nah, jual beli emas secara online gitu. Hukum awalnya, kalau kita lihat di hadis yang tadi itu, kalau misalkan emas kita kalau jual beli emas itu harus secara tunai dan nggak boleh dilebihkan atau besarannya harus sama. Nah, sedangkan yang terjadi sekarang di sini, terutama di Indonesia, kalau dulu kan emas itu alat pembayaran ya Mbak. Kalau di zaman dahulu itu dinar dirham itu alat pembayaran. Nah, sedangkan kan kalau sekarang emas itu adalah komoditas atau barang yang diperjualbelikan. Nah, makanya kalau sekarang, jadi menurut MUI gitu, karena kan fungsinya udah berubah ya, fungsinya sekarang sebagai komoditas. Nah, itu jadi jual beli secara online atau cicil itu boleh, jadi boleh gitu. Cuman yang harus diperhatikan adalah balik lagi, kalau misalkan mau jual beli online, jual beli emas secara online itu harus di apa sih, di lembaga keuangan syariah. Dan harus dipastikan juga kalau misalkan kalau kita jual beli online itu dipastikan si emasnya itu beneran ada gitu, bentuk fisiknya itu beneran ada, dan bisa juga kita bisa dapetin bentuk fisiknya gitu. Jangan sampai kan terkadang tuh ada yang jual beli entah itu di marketplace atau di mana gitu, jual beli secara online, tapi kita nggak bisa memastikan kalau sebenarnya emasnya tuh ada nggak sih, nah gitu. Nah, jadi kalau misalkan mau jual beli online emas secara online itu boleh, tapi kita harus pastikan dulu
Kalau si emasnya tuh ada, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ditransaksiin di lembaga keuangan syariah. Yang ketiga itu, ya itu kita harus pastiin kalau misalkan memang nggak mengandung unsur penipuan atau goror gitu. Ada si kepingan emasnya. Seperti itu. Jadi, boleh apa enggak? Boleh gitu. Kalau misalkan sekarang kita jual beli kan biasanya kalau kita di butik ya, di butik emas gitu ya, di butik emas gitu. Kita jual beli, kita jual belinya secara online gitu ya. Jual beli sekarang tapi nanti diambil ke antamnya misalkan besoknya. Nah, itu apakah yang kayak gitu juga termasuk jual beli online? Nah, kalau menurut Ustazah Aini gitu ya dari rumah Fikih Indonesia itu menjelaskan bahwa kalau yang kayak gitu tuh itu masuknya nggak online, itu masuknya jual beli tunai gitu. Karena kan memang sekarang regulasinya di Indonesia kayak gitu ya. Kalau mau beli apalagi lagi pandemi gitu, harus secara online dulu. Nanti kalau udah jelas gitu baru kita ambil. Nah, jadi eh, kayak gitu intinya karena emas itu sekarang sebagai komoditas, jadi dia boleh secara online asalkan kita memastikan transaksinya di lembaga keuangan syariah dan dipastikan kepingan emasnya itu ada kayak gitu. Nah, boleh Mbak kalau mau minum dulu. Ya, maaf ya. Nah, sambil lanjut di saat ini kan apalagi di era pandemi ini udah mulai memang disuruh berkurang ya transaksi langsung. Jadi semuanya disuruh serba online dan digital. Nah, dan sudah banyak juga nih dompet-dompet digital dan kita dikit-dikit kan beli makanan kemana-mana itu kan melalui tempat yang ada uang digitalnya. Nah, pandangannya Islam terhadap uang digital atau dompet digital tersebut seperti apa? Nah, uang digital atau e-wallet gitu ya. E-wallet itu mm, dalam Islam seperti apa sih? Sejauh ini kan e-wallet itu harus kita cari tahu dulu ya, e-wallet itu ada e-wallet yang syariah apa enggak. Nah, sejauh ini yang saya tahu e-wallet itu ada yang syariah. Yang e-wallet syariah itu kalau nggak salah tuh link, sejauh ini baru satu yang saya tahu ya, link aja syariah gitu. Tapi adapun yang lain-lain itu gimana gitu kalau udah ada yang syariah tapi ternyata kita pakainya e-wallet yang lain atau yang nyangkut sama e-walletnya itu nyangkut sama marketplace biasanya kayak gitu. Nah, itu kayak gimana sih? Jadi sebenarnya awal mula munculnya e-wallet itu kan karena ada kebutuhan ya. Ada kebutuhan kita gitu sebagai kegiatan gitu yang dimana dan e-wallet itu jadi udah jadi kebutuhan, udah jadi semacam kayak uang juga gitu, cuman bentuknya berbeda. Nah, dalam Islam itu kayak gimana? Nah, dalam Islam itu boleh asalkan kita bisa memastikan gitu di dalam transaksinya itu nggak ada transaksi yang mengandung maisir, riba dan goror gitu. Nah, adapun untuk yang e-wallet syariah ini biasanya si e-wallet syariah ini pakai sebuah akad yang disebut dengan akad wadiah. Itu tuh akadnya sama aja kayak kita ketika kita nitipin uang di bank kayak gitu. Sebenarnya kan bentuknya nggak beda jauh ya. Kita nitipin di bank, terus nanti kita bisa gunakan lewat ATM. Nah, kita juga di sini nitipin ke platform atau ke apa sih namanya ke salah satu marketplace atau platform seperti itu, nitipin uang yang dimana bisa kita pakai kapan aja. Nah, itu sebenarnya itu boleh gitu. Itu kalau dalam Islam pakai akadnya namanya wadiah atau titipan. Kita nitipin uang di situ yang nanti bisa dipakai kapan aja kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang pakai e-wallet itu yang pertama itu sebuah kebutuhan. Eh, Gimana makannya? Jadi emang ya boleh gitu selain karena buat kebutuhan untuk memperlancar kegiatan kita, untuk memenuhi hajat-hajat kita. Jadi itu diperbolehkan. Tapi kalau bisa kita menggunakan yang udah jelas gitu, ada label syariahnya itu diutamakan. Tapi kalau misalkan belum ada nih nggak ketahuan syariah apa enggaknya, kita lihat ada unsur-unsur maghribnya apa enggak. Kalau nggak ada, kita boleh pakai itu. Kayak gitu. Ya, biasanya di Ember itu banyak promo-promo ya, Mbak. Nah, itu boleh digunain nggak sih promo-promo yang dikasih? Nah, promo-promo yang dikasih sama e-wallet ataupun sama marketplace itu biasanya adalah biaya marketingnya mereka, biaya marketing mereka. Kalau misalkan kita kayak kita tahu sendiri lah, kita kalau misalkan lagi jualan atau uh, lagi promoin sesuatu pasti ada biaya marketing yang dikeluarin gitu, biaya marketing yang dikeluarin entah itu buat biaya iklan atau biaya apa. Nah, biasanya promo-promo ini tuh berasal dari biaya marketing itu, makanya itu tuh boleh, biasanya itu adalah bentuk hibah dari perusahaan ke
customernya gitu. Jadi kayak semacam bentuk terima kasih karena udah loyal atau sebagai daya tarik buat memikat biar mereka mau melakukan transaksi atau bertransaksi di platformnya atau di perusahaannya dia. Jadi itu boleh karena biasanya itu adalah biaya marketing yang ke kita jatuhnya jadi hibah atau hadiah kayak gitu. Lanjut lagi nih ke yang sebagai bunda-bunda kayaknya sering nih menggunakan jasa titipan. Kalau jasa titipan nih gimana sih? Misalnya kita mau pengen beli barang tapi kita just tip aja deh karena nggak bisa datang langsung gitu. Oh ya, Just tip ya? itu jasa titipan itu boleh apa enggak? Itu jasa titipan boleh, tapi ada ketentuannya Mbak. Jadi kalau jasa titipan itu ketentuannya itu adalah yang pertama kita harus bayar di awal. Jadi kalau kita mau nitip itu harus kita kasih uangnya duluan. Jadi kita kasih uangnya duluan, misalkan kita mau nitip barang A, itu harganya misalkan 50.000. Nah, itu kita udah bayar di muka. Udah bayar di muka di awal, kita udah bayar. Nah, terus kan ini namanya juga jasa ya, jasa titip. Terus berarti kan ada lebihnya gitu ya yang harus kita kasih sama orang yang kita titipin. Kita mintain tolong buat titipin. Nah, itu di situ ada fee atau eh, ada biaya yang harus kita kasih bayarin. Nah, di mana CV-nya ini itu besarannya bisa berbentuk persentase, bisa juga bentuk satu kali nitip harus bayar 5.000 ya, atau mau barangnya semahal apapun tapi bayarnya tetap 5.000 karena kan sekali jalan kayak gitu itu bisa, ataupun berdasarkan persentase harga barangnya juga boleh, tapi harus disepakati di awal Mbak. Jadi sebelum si barang itu dibeli harus disepakati di awal harga barangnya berapa, ongkos atau biaya titipnya berapa, itu di awal boleh. Nah kalau misalkan nggak ngasih uangnya dulu, gimana cuma nitip doang nggak ngasih uang, nah itu jatuhnya jadi jual beli biasa aja, jadi jual beli biasa yang dimana nanti kalau udah ada barangnya ya udah dijual ke mbaknya, tapi yang nitipnya jadi nggak wajib buat beli karena kan dari awal dia belum nitipin uangnya tuh, jadi nggak wajib beli. Jadi di akhirnya boleh boleh bisa beli boleh enggak, tapi kalau yang just tip ini karena udah disepakati di awal dia wajib dibeli gitu, nggak boleh nggak jadi, itu nggak bisa kalau just tip kayak gitu. Jadi boleh tapi ketentuannya kayak gitu harus dibayar dulu di awal, dan ada biaya di awal, berapa biayanya itu harus di awal tuh harus di apa sih namanya, harus disepakati kayak gitu. Ya, lanjut lagi ke tentang bunda-bunda yang mencoba mompreneur nih. Biasanya banyak juga yang mencoba jadi dropship ya, karena biar nggak modal dulu. Nah, sebenarnya dropship ini dibolehin nggak sih dalam Islam? Dropship itu dropshipper. Jadi kita sebagai dropshipper gitu ya, boleh nggak dalam Islam? Mm-mm. Nah ini boleh gitu kan. Sebenarnya dropship itu adalah kayak semacam kita pengen jualan tapi kita nggak punya barangnya gitu, kita nggak punya modal. Ini tuh jadi bisa jadi jalan keluar buat orang-orang yang mau jualan tapi nggak punya modal. Nah, cuman pun balik lagi tetap bolehnya ini dengan ketentuan atau syarat-syarat tertentu gitu. Nah, syaratnya tuh apa? Yang pertama, untuk jadi dropshipper itu eh, mayoritas ulama itu mengharuskan ada izin dari orang yang mau kita jualin barangnya. Itu harus ada izinnya ya. Kita harus berizin dulu gitu. Kita harus izin, saya izinnya mau jualin barang-barang ininya gitu. Alasannya biar apa? Biar ketika nanti kalaupun ada yang beli, itu jelas si barangnya tuh emang udah ada kayak gitu. Dan terus untuk jadi dropshipper ini itu tuh pasti akan ada, kita kan uh, apa sih niatan untuk jadi dropshipper itu kan biar dapat pemasukan ya, biar dapat pemasukan. Nah, pemasukannya yang halal itu seperti apa gitu kalau dari dropshipper. Nah, dari dropshipper ini adalah perjanjian antara kita selaku dropshipper sama si penjualnya yang punya barang itu, kita perjanjian itu tuh bisa perjanjian kita bisa eh jadi bisa si yang punya barang itu bilang ini kamu jual berapa aja boleh, tapi dari saya misalkan jualan gelas nih, dari dianya 15.000, ini terserah sama kamu mau kamu jual jadi berapa aja juga boleh. Nah itu bisa nanti keuntungannya kita ambil dari, oh karena dibebaskan kita ngambil 17.000, misalkan kita ambil 2.000, itu boleh kayak gitu. Atau enggak boleh juga ini kamu jual ya 15.000, nanti
nanti 2.000-nya dari saya buat kamu, sisanya masuk ke saya. Jadi bisa kita digaji sama si pemilik barang, bisa juga pemilik barang membebaskan ke kita mau ambil margin atau keuntungan berapapun itu juga boleh. Jadi eh, bisa pakai dua skema itu. Jadi dropshipper itu boleh, tapi harus izin dulu gitu. Mayoritas ulama itu mengharuskan izin dulu ya, izin dulu sama yang jualannya. Nanti kita baru jual. Nah nanti kita bisa digaji sama mereka sebagai marketingnya mereka. Bisa juga kita karena udah menjualkan, jadi kita juga bisa naikin harganya dengan kesepakatan atau persetujuan dari si penjual kayak gitu. Lanjut lagi ke pembelian, biasanya itu ada juga pembelian yang mensyaratkan untuk memberikan DP terlebih dahulu. Nah, itu DP itu bagaimana ya? Hukumnya DP dalam ya, Islam. DP atau uang muka gitu ya dalam Islam itu seperti apa? Nah jadi DP atau uang muka dalam Islam itu dia diperbolehkan gitu. Nah jadi si DP ini diperbolehkan karena memang DP ini kalau dari MUI gitu ya, DP ini dianggap sebagai bentuk keseriusan kita gitu. Kita tuh serius mau beli sesuatu kayak gitu. Kita serius mau beli sesuatu, makanya kita ngasih DP sebagai bahan jadi. Selain itu juga DP ini juga sebagai bentuk kompensasi gitu. Karena kan terkadang kalau kita udah DP-in sesuatu berarti kan si penjual nggak boleh jual barang itu ke orang lain ya. Padahal kan sebenarnya kita juga belum tentu juga gitu bakalan beli, tapi kita DP-in dulu aja gitu. Nah, sebagai bentuk kompensasi ke penjual karena si penjual udah menyimpan si barang ini gitu karena kan sebenarnya bisa aja dia dijual ke orang lain yang udah pasti gitu. Nah, sebagai bentuk kompensasi itu kita boleh ngadain pakai DP. Nah, tapi DP ini tuh nanti kita lihat juga gitu kalau misalkan DP ternyata di akhir nggak jadi nih dibeli barangnya, apakah DP-nya hangus, apa kayak gimana. Nah, si DP ini tuh bisa hangus, DP ini tuh bisa dikembalikan. Itu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan dua-duanya boleh. Gitu. Nah, biasanya kalau misalkan DP-nya itu disepakati, DP-nya nanti kalau misalkan DP-nya karena menanggung kerugian ya, kerugian karena udah nyimpen barang, kalau misalkan ini ada lebihnya, itu boleh dikembalikan. Tapi kalau misalkan DP-nya ini pas, itu harus ya udah berarti hangus. Tapi kalau DP-nya nanti misalkan berlebih, misalnya sebenarnya kerugian yang saya DP-nya 500.000, tapi sebenarnya kerugian atas menyimpan bendanya 400.000, jadi 100.000-nya dikembalikan, itu boleh asalkan itu disepakati di awal. Jadi sebenarnya transaksi dalam Islam itu tergantung ada kesepakatan di awalnya seperti apa kayak gitu. Dan DP ini dari MUI boleh karena sebagai bentuk keseriusan dan bentuk kompensasi kayak gitu. Satu hal lagi nih, Mbak, yang relate banget nih kayaknya sama bunda-bunda. Kalau tentang arisan gimana, Mbak? Oh, Diperbolehkan tentang atau enggak? arisan. Nah, arisan itu sebenarnya boleh apa enggak sih? Nah, arisan itu kan sebenarnya kayak gini ya. Arisan itu kan sebenarnya awalnya gitu. Awalnya itu untuk tolong menolong ya. Arisan itu awalnya untuk tolong menolong gitu. Yang dimana tolong menolong biar kalau di bulan ini ada yang butuh uang, dia bisa pakai uang tersebut. Seperti itu. Nah, yang banyak yang bilang itu katanya arisan itu judi nggak boleh karena dikocok kayak gitu kan. Biasanya tuh anggapannya kayak gitu. Nah sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Sebenarnya arisan yang tidak diperbolehkan itu adalah arisan yang dimana kita itu ketika dapatnya itu beda-beda gitu kan. Saya pernah dengar gitu ada arisan online yang dimana kalau yang dapatnya pertama dia dapat lebih besar atau dapat di akhir dia dapat lebih kecil apa kayak gimana. Nah kalau arisan yang kayak gitu itu nggak boleh. Tapi kok arisan yang dimana setiap orangnya itu dapat sama, sebenarnya kan arisan tuh kayak tabungan lagi ya sebenarnya. Ngumpulin uang gitu, ngumpulin uang, nanti setiap bulannya ada yang dapat beda-beda, ada yang dapat di bulan pertama, ada yang dapat bulan kedua seperti itu. Nah itu dalam Islam itu boleh selama semuanya dapat nominal yang sama gitu setiap bulannya. Nah kayak gitu. Nah urusan kocok-kocokannya itu kayak gimana itu juga boleh. Kalaupun misalkan gak dikocok mau berdasarkan kebutuhan, misalkan saya butuh uangnya di bulan pertama, Mbak Mbak Ayu butuhnya di bulan kedua, itu juga boleh. Nah kalau misalkan meragukan masalah yang dikocok itu boleh apa enggak. Jadi dulu juga sebenarnya Rasulullah juga pernah gitu kan. Rasulullah tuh kan punya beberapa istri ya. Yang dimana gitu kalau dulu tuh kalau mau perang
istrinya ada yang dibawa atau mau melakukan perjalanan istrinya ada yang dibawa. Tapi kan bingung tuh nentuinnya di mana. Dan kadang tuh itu tuh dikocok. Nah, jadi sebenarnya pengocokan itu tuh boleh. Dan arisan juga boleh. Yang nggak diperbolehkan adalah kalau ada nanti perbedaan dapat arisannya, ada yang dapatnya cuma 900.000, ada yang dapatnya cuma 800.000, nah itu nggak boleh. Tapi kalau selama semuanya dapat hak yang sama, pokoknya selama dapat hak yang sama, terus tidak ada yang terzolimi, itu boleh. Jadi arisan itu boleh. Dan juga arisannya kalau misalkan arisan barang, harus arisan yang diperbolehkan dalam Islam, barangnya bukan barang-barang yang haram kayak gitu. Gitu sih, Mbak. Oke, saking serunya ngobrol nggak berasa hampir setengah 9 ya Pak ya. Iya benar Oke, benar satu benar mungkin benar. Benar. satu bahasan lagi sebelum kita ke tanya jawab. Kita kan bagaimana pandangan Islam terhadap investasi saham dan produk-produk yang diperbolehkan. Terus kalian mungkin yang sekarang yang lagi ngetren itu kan kayak uang kripto, trading forex, itu pandangannya juga Islam terhadap hal-hal tersebut bagaimana? Oke, kita bahas tentang investasi dulu ya. Nah, investasi itu kan tadi ditanyakan investasi dalam Islam itu boleh apa enggak sih? Boleh apa enggak gitu. Bahkan dalam Islam investasi itu sangat dianjurkan gitu. Karena kan investasi itu kan bisa kita bilang kita tuh menyimpan harta kita, menahan gitu pengeluaran saat ini untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di masa depan kayak gitu kan. Nah, investasi itu sangat dianjurkan karena yang pertama investasi itu biasanya kan kita kalau berinvestasi itu untuk mendapatkan sesuatu di masa depan yang biasanya ini kaitannya adalah buat bisa itu entah itu untuk keturunan kita atau untuk diri kita sendiri yang pasti untuk mempersiapkan masa depan. Dan di dalam Islam mempersiapkan masa depan itu diharuskan kayak gitu. Makanya pandangan tentang investasi seperti apa, investasi itu boleh gitu asalkan investasinya yang benar. Nah, tadi masuk pertanyaan selanjutnya, untuk saham seperti apa? Investasi di saham itu boleh, tapi kita harus memastikan kalau investasi di sahamnya itu adalah yang saham syariah kayak gitu. Sahamnya adalah saham syariah gitu, bukan saham yang non syariah. Nah, buat tahunya ini sahamnya saham syariah apa bukan sih? Nah, itu biasanya itu ada ketentuannya. Ketentuan itu yang pertama sahamnya bergerak di yang sesuai dengan syariah gitu, bukan bergerak di yang entah itu makanan yang haram atau minuman yang haram atau hal-hal yang diharamkan kayak gitu. Terus kalau saham itu biasanya itu uh, bakal berkaitannya sama dia itu di porsi porsi pinjaman si perusahaannya itu ada uang ribanya atau ada ribanya apa enggak gitu. Nah, kalau misalkan ada ribanya itu untuk pinjamannya nggak boleh lebih dari 45%. Dan terus dana non halalnya nggak boleh lebih dari 10%. Nah, terus gimana dong kita harus ngecek gitu kan? Ini sahamnya syariah apa enggak? Nah, ya emang iya gitu kalau kita mau investasi ya kita harus tahu dulu perusahaan yang diinvestasiinnya kayak gimana. Tapi untuk mempermudah, biasanya itu OJK setiap 6 bulan sekali mengeluarkan daftar efek syariah gitu. Perusahaan-perusahaan mana aja sih yang sesuai syariah, yang mana yang enggak. Nah, itu kita bisa lihat dari situ. Nah, jadi kalau kita mau investasi di saham itu boleh, tapi kita lihat dulu dia masuknya saham syariah apa bukan. Kalau misalkan sahamnya saham syariah itu nggak apa-apa, tapi kalau sahamnya non syariah ya itu nggak boleh. Terus tadi apa sih forex ya? Apa kripto ya? Uang kripto sama trading forex. Uang kripto sama trading forex. Nah, uang kripto itu di Indonesia kemarin udah ada istihad dari MUI ya yang menjelaskan bahwa mata uang itu yang kalau mata uang di Indonesia itu yang berlaku hanya rupiah. Nah, sedangkan si kripto ini tidak berlaku secara otomatis, berarti si kripto ini sebagai mata uang dia nggak boleh. Nah, terus sebagai investasi dia boleh apa enggak? Nah, sama juga gitu sebagai komoditas kripto juga itu tidak diperbolehkan. Alasannya karena dia tidak memenuhi syarat sebagai komoditas gitu, yang dimana dia underlying asetnya nggak ada. Terus dia juga kan goror. Jadi kan kalau si kripto itu kita nggak jelas ya bentukannya untuk apa dan uh, uh, bentukannya untuk apa, terus transaksinya seperti apa. Untuk yang awam seperti kita kan nggak paham ya kripto itu seperti apa. Nah, makanya kalau untuk mata uang itu jelas dia tidak diperbolehkan, tapi untuk komoditas dia juga sebenarnya hukum awalnya tidak diperbolehkan, tapi nantinya bisa bisa jadi boleh kalau
bisa memenuhi syarat komoditas seperti kalau misalkan ada underlying asetnya seperti itu si kriptonya itu. Tapi kan kita juga nggak tahu ya kripto yang ada underlying asetnya itu yang seperti apa. Tapi sih sejauh ini gitu ya kalau misalkan nggak jelas dan kita belum paham betul gitu tentang kripto, baiknya kita nggak usah sih investasi ataupun di situ gitu karena kan kita aja nggak tahu kriptonya seperti apa kan jadi goror nantinya kayak gitu. Jadi mending kalau mau investasi yang jelas-jelas aja kayak tadi di saham syariah kayak gitu. Sama halnya sama trading forex gitu. Trading forex juga trading forex sebenarnya kan kalau kita ngomongin forex gitu. Forex tuh apa sih? Forex tuh kan foreign exchange atau pertukaran mata uang kayak gitu ya. Pertukaran mata uang. Kita balik lagi ke tadi yang awal gitu. Pertukaran mata uang tuh sebenarnya boleh apa enggak sih? Nah, pertukaran mata uang itu sebenarnya boleh kalau dilakukan secara spot atau secara langsung kayak gitu kan. Contohnya kalau misalkan eh apa sih namanya? Kalau misalkan si kita yang tadi yang jual beli pertukaran real sama rupiah. Nah, itu kan boleh. Nah, itu tuh kalau secara secara offline itu diperbolehkan. Sedangkan kan sekarang tuh trading forex itu online ya. Nah, itu kan namanya juga online, berarti kan tadi tidak memenuhi syarat. Nah, itu nggak boleh. Di sisi lain juga forex itu eh, faktanya gitu, forex itu kita tuh nggak melakukan pertukaran gitu. Faktanya itu di forex itu kita nggak bisa gitu nggak bisa dipakai transaksi beneran si uang forexnya itu gitu ketika kita untuk melakukan pertukaran itu. Jadi dia tuh kita cuma nebak doang gitu, nebak eh, eh, perubahan nilai mata uang asing kayak gitu. Tapi sebenarnya kan kita nggak dapetin si mata uang asingnya. Beda halnya ketika kita tadi forex, ketika kita tadi apa sih namanya? Beda halnya ketika tadi kita secara real gitu nukerin real sama rupiah kayak gitu. Jadi untuk forex ini secara online ini dia nggak boleh, nggak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan secara transaksinya spot secara langsung kayak tadi pertukaran di money changer itu boleh kayak gitu. Baik, luar biasa sekali ya diskusi kita malam hari ini. Bunda-bunda kalau mau ada yang ditanyakan bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita bacakan dan akan dipilih 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan free tiket kelas Boleh, finansial boleh, rumah boleh. tangga. Saya cek sih belum ada pertanyaan ya dari tadi ya. Mungkin Iya, terpukau belum nih ada. sama pembahasannya Oh, Mbak alhamdulillah kalau Devi. misalkan udah kayak gitu. Udah Alhamdulillah jelas kalau ya? udah kayak gitu. Kalaupun misalkan ada yang mau ditanyakan, lanjutnya boleh. Tapi kalau misalkan udah jelas juga boleh gitu. Kalau nggak ada yang nanya nanti free tiketnya buat moderatornya aja. Oh, boleh, 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 boleh. Bercanda. Yuk Bunda kalau mau ada yang ditanyakan. Boleh. Buat Ya teman-teman sambil juga gitu. Ya, kalau mau ada yang ada ditanyakan di sini boleh atau mau ditampung pertanyaannya nanti ditanyakan di kelas KFRT juga. Oh, itu ada ya yang nanya tuh, Mbak. Mbak Kumala Ayu kalau asuransi gimana Mbak? Belum dibahas ya tadi ya Belum asuransinya. asuransi. Nah, asuransi itu kayak gimana sih dalam Islam? Nah, gitu. Jadi kalau misalkan asuransi dalam Islam itu tuh asuransi diperbolehkan. Jadi asuransi balik lagi kayak tadi ya, produk asuransi itu boleh apa enggak? Kalau misalkan asuransi syariah itu boleh. Nah, dalam Islam asuransi syariah itu boleh. Nah, bedanya apa sih asuransi syariah sama asuransi konvensional gitu? Dan apa yang bikin asuransi konvensional itu tidak diperbolehkan? Jadi kalau misalkan asuransi syariah itu adalah asuransi itu tujuan utamanya itu adalah tolong menolong atau tabaru gitu. Yang dimana itu artinya kita tolong menolong nih. Jadi kita nolong orang yang misalkan nantinya sakit kayak gitu. Jadi konsepnya kalau di dalam Islam itu pakai akad tabaru. Jadi misalkan kayak gini, ada saya, ada Mbak Ayu, kita semuanya patungan atau misalkan yang biasanya di sini disebutnya biasakan bayar premi kayak gitu, tapi lebih ke patungan kayak gitu kan ya. Kita patungan 15.000 atau berapa kayak gitu. Nanti kalau ada yang sakit itu dipakai. Tapi kalau misalkan kita yang sakit, uangnya dipakai buat kita. Tapi kalau misalkan nanti mbak yang sakit, dipakai buat mbaknya. Tapi kalau misalkan aku nggak sakit,
itu uangnya kan jadi hangus ya. Nah, uangnya jadi hangus. Nah, sebenarnya itu bukan hangus karena kan tadi niatnya kita tolong menolong ya. Jadi memang kita niatkan kalau di asuransi syariah itu kita niatkan untuk nolong yang sakit. Kalau misalkan kita nggak sakit ya alhamdulillah, berarti kita nggak dapat uangnya dan nggak pakai gitu kan, nggak pakai apa sih namanya si asuransinya itu. Nah kayak gitu. Nah itu diperbolehkan dalam Islam kalau misalkan kayak gitu. Nah kalau di dalam konvensional alasannya nggak diperbolehkan karena dalam konvensional itu bukan tolong menolong tapi jual beli. Jadi kita beli preminya beli per bulan 1 juta misalkan. Tapi nanti kan kalau jual beli itu yang dibelinya harus jelas ya. Kita eh, kita bayar asuransi 1 juta. Tapi kan kita nggak jelas tuh dapatnya dapat apa gitu. Karena kan sama juga gitu. Kalau misalkan nanti kita nggak sakit, kita nggak bisa pakai uangnya. Nah, sedangkan di dalam Islam itu dirubah jadi konsep tolong menolong. Jadi ketika nanti kita nggak dapat pun ya nggak apa-apa. Karena kan niat kita buat nolong orang ya. Niat orang bukan buat beli suatu produk yang kita harus dapatkan manfaatnya, tapi kita menolong seseorang pakai si asuransi itu kayak gitu. Jadi dalam Islam itu boleh kayak gitu. Ya, betul. Dan sekarang udah banyak juga Mbak ya asuransi yang syariah. Betul betul. Hmm. Baik, yang lainnya mungkin lagi ada yang mau bertanya lagi? Kalau belum kita sambil diskusi lagi tadi, oh ya nih, Mbak Asma, bagaimana hukumnya nyicil mobil atau motor dengan gaji dipotong langsung dari bank, Mbak? Nah, itu sebenarnya gimana sih hukumnya nyicil mobil atau motor yang langsung dipotong dari bank? Sebenarnya mau langsung dipotong, mau bayar sendiri, itu tuh boleh. Di sini tuh yang harus digarisbawahi, yang tidak boleh itu adalah ketika kita nyicil beli mobil atau motor, tapi itu pakai bunga. Nah, itu yang nggak boleh. Karena kan biasanya kebanyakan kan sekarang kalau misalkan yang di konvensional itu beli kalau misalkan kita kita beli mobil atau beli motor itu dia pakai bunga ya yang dimana besarannya itu dari awal sampai akhir tuh nggak jelas, bisa tiba-tiba naik bisa tiba-tiba turun kayak gitu. Turun jarang ya kayaknya tapi biasanya naik. Nah itu tuh itu tuh nggak boleh. Yang diperbolehkan itu ketika kita melakukan jual beli atau nyicil, uh, jual beli baik baik itu secara tunai ataupun non tunai gitu ya, baik cash ataupun nyicil itu mau lewat bank mau enggak itu diperbolehkan asalkan si harga dari awal sampai akhirnya itu tetap nggak ada perubahan harga. Nah jadi selama harganya tetap, misalkan harga motornya 23 juta. Nah, ketika harganya 23 juta, mau dicicilnya 2 tahun, mau 3 tahun, mau berapa, ya harganya tetap 23 juta, yaitu nggak apa-apa. Tapi kan sekarang gitu tuh, kebanyakan tuh ketika diperpanjang masa pinjamannya, itu jadi naik juga harganya. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi, mau dipotong dari bank, mau uangnya langsung dari kita, itu boleh asalkan si harganya tidak berubah, kayak gitu. Nah, kalau nyicil rumah KPR itu kan udah ada yang syariah ya, Mbak? Kalau mobil motor tuh ada nggak sih yang syariah? Kayak belum Nah, pernah dengar. nah Atau ada? kalau misalkan kalau misalkan kita merasa belum ada yang syariah gitu ya nyicil mobil atau motor, kita lihat aja di skemanya. Di skemanya kita misalkan kita biasa nih nyicil motornya tetap di dealer gitu, tetap di dealer, tapi di mana di situ tuh si harganya dari awal sampai akhir itu dia nggak berubah, itu nggak jadi masalah kok Mbak. Jadi sebenarnya ini tuh kesepakatan di awal itu tidak boleh berubah gitu. Jadi kan sebenarnya kalau jual beli itu kan harganya mau berapapun bebas ya, asalkan si jual belinya nggak berubah harganya. Jadi walaupun dia tidak ada embel-embel ini tuh dealer syariah gitu, kita tetap beli di dealer itu dan asalkan sesuai syariah gitu ya, nggak ada tambahan, nggak ada apa itu jadi boleh kok. Jadi nggak harus, yang penting si skemanya itu tetap sama, yang dimana tidak ada kelebihan atau tidak ada perubahan harga ketika kita beli mobil atau motor tersebut kayak gitu. Ya, jadi penting juga ya untuk menanyakan ke dealernya tentang skemanya seperti apa. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bunda? Biar seru nih, lebih dari dua, biar nanti ada yang dipilih. Ya, nyambung lagi tadi ke investasi syariah kan untuk menentukan syariah atau enggak itu sebenarnya juga udah ada apa ya dewan-dewan syariah ya yang menentukan Betul. dia syariah. Itu apa aja Ya, yang menentukan? Siapa saja yang menentukan? jadi yang nentuinnya itu OJK dan
MUI gitu yang menentukan itu. Kalau dilihatnya dari apa? Dilihat dari yang tadi si perusahaannya. Pertama dicek dulu perusahaannya bergerak di bidang syariah apa enggak. Maksudnya bergerak di bidang yang dilarang atau enggak. Misalkan kalau misalkan perusahaannya perusahaan minuman keras, perusahaan yang kayak gitu kan berarti jadi gak boleh ya, jadi haram. Nah itu pertama itu. Yang kedua dilihat dulu dia itu proporsi utangnya, utang non halalnya gitu kan kalau kayak perusahaan itu pasti ketika minjem modal ada yang minjem ke bank konvensional kayak gitu. Nah itu proporsinya nggak boleh lebih dari 45%. Nah terus juga kadang juga kan nyimpen juga uang, misalnya perusahaan tuh nyimpen uang di bank konvensional misalkan. Nah itu kan suka ada dapat bunganya. Nah si bunganya itu nggak boleh lebih dari 10%. Jadi emang ada eh, catatan-catatan tertentu. Tapi nanti kalau misalkan si listnya udah dikeluarin sama OJK dan juga MUI itu udah pasti lolos kayak gitu. Jadi sih sebenarnya mudahnya untuk kita lihat aja di daftar efek syariah dia ada apa enggak. Kalau ada berarti kita boleh investasi di saham itu kayak gitu. Ya, atau di platform-platform yang jual beli investasi juga biasanya udah mengelompokkan sendiri tuh mana yang investasi Iya, syariah, mana betul yang betul. Kadang kan ada ya preferensi syariahnya dinyalakan. mm-mm. Jadi ketika nanti kalau dia nggak syariah dia nggak akan muncul di situ. Nah itu lebih praktis. Itu juga boleh kayak gitu. Baik, masih ada yang mau ditanyakan nggak? Bunda-bunda semua. Oh ya, satu lagi nih saya pernah baca di Twitter agak kepikiran. Nggak kepikiran sih kayak ini. Katanya ada juga yang permainan capit boneka itu Mbak ya. Tahu nggak ya? Main capit boneka. Itu katanya itu masuk judi. Bener nggak sih? Maksudnya Capit nggak boneka diperbolehkan? itu masuk judi apa enggak? Nah sebenarnya tuh kalau yang pernah aku denger ya, yang pernah aku denger gitu. eh Apa sih yang pernah aku denger tuh? Jadi kalau capit boneka itu kan sebenarnya tuh kita tuh beli permainannya ya. eh di salah satu tempat permainan gitu kan kita beli tiket tuh. Kita beli tiket, kan niatan kita datang ke situ tuh untuk bermain ya. Ya sebenarnya kan tiket itu kita beli untuk bermain. Nah sedangkan nanti kalau kita main capit-capit boneka itu ketika kita dapat ya berarti itu bonus kan karena kita udah main di situ kayak gitu sih. Kalau 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 sepemahaman aku ya, kalaupun nanti ada yang berbeda, tapi yang udah aku pelajarin itu tuh nggak judi kayak gitu karena kan kita niatannya itu untuk melakukan permainan. Tapi ketika di si permainannya kita dapat hadiah itu adalah bonus kayak gitu sih, Mbak. Kalau misalkan menurut aku, tapi kalau misalkan ada pun yang berbeda pendapat, ya itu bisa cuman sejauh ini yang aku tahu yang kita beli di situ adalah fasilitas bermainnya, bukan kita si beli bonekanya. Jadi kan kalau beli bonekanya dapat apa enggak nih bonekanya? Kalau jual beli kan harus jelas dapat. Tapi kan kita di sini yang kita beli adalah fasilitas bermainnya kayak gitu. Ya ini Mbak Asma nyambung lagi nih pertanyaannya. Jadi meskipun kita beli mobil secara cash, tetap nggak boleh ya Mbak kalau harga jualnya akan berubah ketika dicicil. Ini maksudnya gimana ya? Cash tapi kok dicicil? Nah, sebenarnya mungkin Gimana? kayak gini, kan kadang itu di dalam harga itu ada dua harga ya, ada harga ketika cash, ada harga ketika dicicil. Nah sebenarnya harga cash dan ketika cash dan dicicil itu berbeda kan, emang berbeda, emang biasanya berbeda. Tapi yang nggak boleh itu ketika kita udah sepakat, kita mau beli yang cash apa yang cicil nih, kita mau beli yang cash. Udah sepakat nih harganya 5.000 di perjalanan tiba-tiba naik jadi 5.500. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita belum deal, itu ada harga kalau dicicil 5.500, kalau cash 5.000 itu masih nggak apa-apa asalkan kita belum deal. Tapi ketika kita udah deal, kita pakai harga yang cash nih 5.000. Nah, itu sampai akhir sampai sampai kalau cash sih nggak sampai akhir ya. Ketika kita bayar ya udah 5.000. Tapi kalau kita memutuskan di awal beli yang berupa cicilan, nah berupa cicilan itu boleh pakai harga yang 5.500, tapi yang nggak boleh itu kita udah deal nih cicilan 5.500 di perjalanan baru 2 bulan nyicil, nggak jadi ternyata harganya jadi berubah jadi 6.000. Nah itu yang nggak boleh kayak gitu. Karena suku bunga naik, jadi harganya naik jadi 6.000. Nah itu yang nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau satu barang ada dua harga, sebelum kita memutuskan pakai harga cicil atau itu dua harga seperti itu nggak apa-apa. Tapi asalkan bukan ketika udah kita deal kayak gitu.
Jadi harganya boleh berbeda, tapi ketika dicicil harus cicilannya fix ya sampai akhir. Harus sudah Mm-mm, disepakati di mm-mm. awal. Iya, Jika betul. ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Rai 09, Mbak Devi sekarang musim pinjol nih, buat mengatasi biar kita nggak terjerat gimana ya? Biar nggak terjerat pinjol, yang pertama adalah kitanya harus bersifat qanaah dulu ya. Kita harus menerima dengan semua apa sih yang kita punya gitu. Kalau misalkan kita menerima bersyukur dengan segala sesuatu ya balik lagi lah gitu kan. Saya kita tuh harus benar-benar ya itu gitu jangan cuan-cuan mulu kayak gitu kan. Kita tuh harus juga mensyukuri apa yang udah kita punya gitu yang pertama gitu biar nggak terjerat pinjol kita harus mensyukuri dan kita itu harus mensyukuri apa yang kita punya dan kita harus merasa cukup gitu merasa qanaah dengan apa yang kita punya. Yang selanjutnya adalah kalau misalkan kita memang butuh banget harus pinjam ya jangan ke pinjaman online gitu karena kita udah tahu itu ada ribanya gitu ya. Kita pinjam bisa ke teman terdekat dulu ataupun kita bisa pinjam ke saudara atau seperti apa kayak gitu. Dan yang pasti kalaupun harus meminjam, kita pastikan pinjamannya itu tanpa bunga. Kalau misalkan pinjaman online kan itu berbunga ya, tapi yang pasti ya itu dia tadi kalau misalkan pinjam, ya balik lagi sih masalah utang gitu ya, masalah utang, masalah keuangan kita gitu. Kita harus benar-benar syukurin dulu deh apa yang kita punya. Kalau misalkan belum punya uangnya, ya jangan terlalu maksain. Ya kita cari dulu pendapatan lebih biar bisa beli sesuatu yang lebih. Tapi kalau misalkan memaksakan harus pinjam, ya jangan di pinjaman online karena kita udah sadar gitu, udah tahu kalau misalkan itu tuh riba gitu. Kayak gitu aja sih buat mengatasi biar kita nggak terjeratnya. Ya gitu, bersyukur dulu. Terus kalau mau harus pinjam, cari ke yang saudara terdekat yang nggak ada bunganya kayak gitu. Kalau pinjol sendiri sekarang belum ada yang syariah ya? Pinjol yang syariah, kayaknya nggak ada deh Mbak. Maksudnya tuh pinjol yang syariah nggak tahu ya tapi itu mau nggak mau kan sebenarnya intinya kalau pinjaman ya harus namanya pinjaman itu nggak boleh ada kelebihan gitu aja sih mau kita pinjamannya secara online secara langsung mau ke bank kemana itu nggak boleh ada tambahan kayak gitu jadi pinjol syariah nggak tahu sih ya aku kurang tahu tapi yang pasti kalau mau pinjam kalau pinjam itu jangan sampai ada manfaat yang dikeluarkan jadi jangan sampai ada tambahan kayak gitu aja. Baik. Masih ada yang mau bertanya kan? Jika nggak ada, Mbak Devi bisa pilih 2 orang dari 3 orang yang sudah bertanya. Tadi ada Mbak Kumala Ayu Wardani, Mbak Rain 09, sama Asma. eh Aduh gimana ya bilnya 2 orang pertama deh mbak 2 orang pertama Oh iya, aja. iya. Dua Baik. orang pertama yang bertanya itu dapat free untuk kelas selamat. Selamat. Jadi buat Mbak Kumala sama Mbak Asma nanti selesai IG Live ini bisa DM ke IG komunitas Bunda 1011. Baik, nggak kerasa nih udah hampir 1,5 jam ya, 10 menit lagi. Seru banget diskusi sama Mbak Devinya. Baik, Alhamdulillah. dapat saya simpul. Mungkin ada yang mau kalimat penutupnya dulu, Mbak? Oh, kalimat penutup apa ya? Mungkin kalau dari saya buat teman-teman semua, buat bunda-bunda terus teman-teman syarians, yang kita harus sadari adalah kita harus sadar betul gitu kalau nantinya segala sesuatu yang kita lakukan, terutama uang yang kita punya, cara pengelolaan uang kita punya nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu jangan terlalu berfokus kepada jumlah uang yang kita punya, tapi fokuslah kepada gimana kita mengelolanya dan gimana cara kita memaksimalkan itu biar bisa jadi uh, timbangan pemberat amal kita di akhirat nanti kayak gitu. Baik, ini masih ada satu pertanyaan menyusul nih dari Mbak Koironisa. Mbak, untuk pembersihan laba yang kita peroleh dari tabungan bank konvensional dibersihkan dengan cara bersedekah untuk kepentingan umum ya, Mbak? Semisal untuk sedekah yatim atau yang ada tujuan khusus gitu, nggak diperbolehkankah? Oh, nggak boleh. Kalau untuk yang cleansing riba itu hanya diperbolehkan untuk yang fasilitas umum, kayak bikin jembatan, fasilitas umum non peribadahan ya, kayak bikin jembatan, bikin toilet. Kalau untuk sedekah yatim itu nggak boleh. Jadi bolehnya cuman untuk hal-hal yang untuk fasilitas umum dan non peribadahan kayak gitu.
Hai. Terima kasih juga kepada bunda-bunda semua yang sudah menyimak. Dapat saya simpulkan ya bahwa harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala sementara manusia hanya diberikan amanah untuk mengelolanya. Seperti yang tertuang di surat An-Nisa ayat 29, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tapi bertransaksilah dalam perdagangan yang berlaku saling ridho di antara kamu. Harta adalah cobaan bagi manusia. Harapannya kita sebagai muslim dan muslimah dapat sukses mengelolanya untuk kebaikan dan menjadikan kita semakin beriman. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Devi yang telah berkenan menjadi narasumber kita pada Bincang Bunda ke-6 malam hari ini. Terima kasih juga kepada semua bunda yang sudah setia menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika selama menemani bunda dalam Bincang Bunda malam ini ada kesalahan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf Ya, kalau ada kesalahan. sama-sama. Saya pamit ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.